Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zomare dan masih di YouTube channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan lanjutkan cerita yang masih belum selesai dari Abil yang malang, dalam edisi Kisah Sahabat Kang Rey, yang mana di episode sebelumnya Abil terperangkap bujuk rayu wanita cantik yang ternyata seorang janda. Mungkin ada sahabat yang belum menontonnya. Silakan lihat videonya ya, agar ceritanya utuh tersusun. Dan hari ini akan dilanjutkan bagaimana peliknya kehidupan Abil. Mari kita simak ceritanya. Di video sebelumnya diceritakan Abil terperangkap oleh seorang wanita yang dilakukan lewat video call. Dan Abil merasa terpuruk. Dia menutup mukanya, membenamkan kepalanya ke paha dia dalam-dalam. Dan dia menggenggam pinggiran kursi taman di danau yang jadi saksi betapa menyesalnya Abil saat itu. Beberapa saat, waktu seakan hening. Saya tak bergeming sambil menatap Abil yang masih lunglai di bangku duduknya. Dia tidak menangis, tapi saya tahu di dalam batinnya dia menjerit keras akan apa yang dia ceritakan. Namun, Abil cukup menguasai keadaan, yang memang di sana ramai oleh orang-orang yang menikmati sore di taman itu. Jadi, dia hanya bisa seperti itu untuk meluapkannya. Tak berselang lama, Abil pun kembali duduk tegak dan melipatkan kaki kanannya bertumpu ke lutut kaki kirinya. Lalu, Abil pun bergumam bahwa katanya kejadian itu tak pernah disesali seperti saat ini ketika dia bicara sama saya. Ketika dia dibujuk rayu Nisa, Abil sama sekali tidak menyesal. Bahkan dalam hati Abil tersirat kalau hal itu sepenuh hati dilakukan untuk membuat Nisa percaya sama Abil. Makanya dia nurut saja. Sampai 3 kali video call katanya dalam seminggu. Abil mengikuti arahan Nisa. Entah itu disuruh pakai baju apa, tempatnya di mana, Abil patuhi kemauan Nisa. Dan sampai akhirnya, kesadaran Abil pun tersembul dari bilik hatinya yang gelap oleh cinta itu. Ketika Nisa mengatakan bahwa selama video call itu, Nisa merekam semua adegan yang Abil lakukan. Abil terkesiap dan mulai merasa ada yang menyadarkan katanya. Dia mulai berpikir dalam hatinya, bagaimana kalau rekaman itu tersebar? Bagaimana kalau ternyata Nisa mengkhianatinya? Dan bagaimana kalau rekaman itu menjadi bumerang bagi Abil? Begitulah katanya. Hatinya berkecamuk ketika menyadari setelah semuanya terlambat. Tapi katanya Abil lagi, dia tidak menunjukkannya kepada Nisa saat itu. Yang Abil lakukan adalah ketika Nisa memintanya kembali agar Abil berbuat tidak senonoh pada video call selanjutnya, Abil mulai menolak. Dia tidak lagi mematuhi Nisa karena gak terima kalau semua itu direkam. Abil sempat protes.
Kenapa mesti direkam? Dan seketika Nisa mulai murka. Dan memang benar apa yang Abil takutkan. Ketika Nisa marah, keluarlah ancaman. Kalau Abil tidak nurut sama dia akan menyebarkan dan mengirim video rekaman itu kepada orang-orang terdekat Abil. Gelap sudah mata Abil saat itu, gumamnya. Seakan runtuh bumi ini menimpa kepala dia. Dia baru sadar kalau dia dijebak selama ini. Lalu Abil pun memutuskan video call terakhir itu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Dan Abil pun terpuruk dalam penyesalan yang sudah bukan waktunya lagi, katanya. Beberapa minggu setelah itu, Abil hidup dalam kekhawatiran. Setiap DM-an juga chat Nisa yang dia terima tidak lagi dia jawab. Begitupun telepon dan video call. Abil selalu menolaknya. Sampai pada akhirnya Abil menerima pesan dari Nisa, dan dia pun terpaksa membacanya. Dan Nisa mengancam lebih dalam kalau dia benar-benar akan menyebarkan video itu jika Abil masih menghindarinya. Itu dibuktikan sama Nisa dengan screenshotan bagian adegan video Abil sebagai bukti bahwa Nisa tidak main-main. Limbunglah Abil diburu ketakutan. Entah apa yang harus Abil lakukan saat itu, katanya. Dan Abil pun menyerah pada akhirnya. Ketika Nisa meneleponnya lagi, Abil terpaksa mengangkatnya karena saking takutnya. Tapi, kata Abil, saat itu bukan Nisa yang berbicara. Justru berganti menjadi seorang lelaki yang kalau dari suaranya menurut Abil sepertinya orang dewasa, bahkan berusia lebih tua. Dalam telepon itu, kata Abil mendengarkan kalau lelaki tua itu sekarang mengambil alih peran Nisa. Jadi, Abil harus mengikuti apa yang lelaki itu mau. Kalau Abil tidak ingin terjadi hal yang memalukan. Abil makin terpuruk, katanya. Potongan video dikirim oleh si lelaki tua itu agar Abil jangan macam-macam. Dan Abil pasrah dibuatnya, karena sudah buntu dengan semua kejadian itu. Abil masih terus melanjutkan ceritanya dengan suara yang agak tertahan, seperti ada beban yang mengganjal tenggorokannya. Kata Abil, di hari-hari berikutnya, Abil terus diteror lelaki tua oleh pesan-pesan yang meminta Abil untuk mengambil peran tidak senonoh dalam video. Dan harus sesuai apa yang diarahkan si lelaki tua. Dan kalau tidak mau, lelaki tua itu mengancam akan mengirimkan video Abil ke teman-temannya dan juga ke sekolahnya, yang sudah diketahui semua informasinya, akun Instagramnya, alamatnya, dan sebagainya. Abil benar-benar terpojok saat itu. Tapi kata Abil, saat itu dia masih tetap bertahan. Dia tetap menolak, tidak mau melakukannya. Sampai kata Abil, dia menawarkan agar dia mengganti saja sama sejumlah uang, asal video itu tidak disebarkan. Padahal dalam pikirannya, dari mana uangnya? Tapi karena sudah terpojok, dia melakukan penawaran itu. Dan tanpa disangka, kalau si lelaki tua itu setuju.
Abil harus membayar sekian juta dengan waktu hanya besok. Kalau tidak, ancaman si lelaki tua itu akan dilakukan. Dan Abil mengatakan lagi bahwa si lelaki tua itu mengancam jangan sampai Abil berani mengatakan semua kejadian itu sama siapapun, atau memblokir si lelaki tua itu, juga menutup semua sosmednya. Kalau Abil berani, lelaki tua itu tak akan segan-segan menyakiti Abil atau adik-adiknya. Karena, sekali lagi, semua informasi sudah di genggaman si lelaki tua itu. Rupanya, Nisa dan si lelaki tua itu memang berkomplot. Ya Allah, saya yang sedari tadi mendengarkan cerita itu sungguh sangat kasihan. Abil benar-benar dalam keadaan bingung sepertinya. Namun lamunan saya teralihkan oleh suara Abil yang kembali bicara, yang katanya besok harinya ternyata Abil tidak bisa memenuhi permintaan si lelaki tua itu. Karena Abil dari mana mendapatkan uang sampai jutaan dalam sehari? Abil makin puyeng, tapi Abil harus menghadapi semuanya. Lalu, ketika tahu Abil tidak bisa memenuhi dengan membayarkan sejumlah uang, si lelaki tua itu marah dan mengancam kembali dengan hal seperti sebelumnya, yaitu menyebarkan video Abil. Dan Abil pun katanya sampai memohon-mohon agar diberi kesempatan atau jalan lain. Dan tak disangka, si lelaki tua itu memberikan penawaran lain. Jika Abil tak bisa membayar sejumlah uang, Abil diperintahkan membuat video seperti yang lelaki tua itu mau. Dan harus mengirimkannya setiap hari. Lelaki tua itu mengatakan sama Abil, video itu akan dijual untuk kalangan para tukang koleksi, terutama kaum gay. Dengan demikian, hutang Abil akan terbayar dan Abil pun akan kebagian, katanya. Abil linglung dibuatnya. Semuanya sudah buntu. Dan tanpa dia sadari, Abil pun menerima penawaran itu. Penawaran yang sungguh kejam dari seorang lelaki tua. Dan laknat yang membuat Abil tak bisa berkutik. Tapi kata Abil, tidak ada cara lagi untuk menyelamatkan keadaan yang sudah semakin genting. Melintas di pikiran gelap Abil, makanya saat itu Abil menyanggupinya dengan berat hati. Dan hari itu, Abil mengulangi perbuatan tidak senonoh dengan terpaksa, mengikuti kemauan si lelaki bejat. Abil terdiam tak bisa berkata-kata lagi, sedangkan saya hanya menggelengkan kepala seraya mengangkat tangan kanan menepuk pundak Abil yang terduduk lesu, untuk sedikit memberi kekuatan dalam keterpurukan Abil. Kamu sungguh malang, Bil. Sabar ya, ucap saya terbata-bata. Lalu saya melirik jam tangan yang menunjukkan sekitar pukul 17:10. Melihat waktu memang semakin sore. Melihat Abil yang sudah begitu rapuh, saya pun memutuskan mengajak Abil mencari tempat untuk membeli minuman. Yang kebetulan di seberang jalan ada minimarket. Dan akhirnya
saya ajak Abil agar dia tidak terlalu beban akan semua cerita yang dia ungkapkan. Dan kami pun melangkahkan kaki dari kursi depan danau menuju minimarket itu beriringan. Saya terdiam, begitupun Abil. Sengaja saya tidak banyak tanya, agar Abil sejenak memulihkan hatinya yang luluh lantak. Dan ketika sampai di minimarket, saya membelikan minuman yang Abil mau, yaitu sebotol minuman kopi, sedangkan saya air mineral. Kami duduk di teras minimarket yang kebetulan kosong, karena kursi yang tersedia di sana terisi orang lain. Kami pun meneguk minuman agar tenggorokan tidak terlalu kering. Saya bertanya sama Abil, menyelingi semua kejadian yang diceritakan sama Abil, bahwa saya menanyakan Abil tahu dari mana tentang saya. Dan Abil pun menjawab dia tahu dari teman perempuannya, bahwa dia suka nonton video-video saya di YouTube. Dan tidak sengaja memang Abil mendengarkan si wanita itu menceritakan tentang saya dan semua video saya. Makanya dia memberanikan diri untuk bertemu saya. Dan ketika saya katakan, seharusnya kejadian seperti itu kan kriminal. Harusnya Abil menghubungi yang berwajib, bukan saya. Tapi Abil mengatakan, saya tidak mau, karena saya takut. Dan saya tidak mau aib saya diketahui, apalagi sama orang-orang yang tidak pernah bakal mengerti dia. Saya orang pertama yang mendengarkan cerita Abil, karena selama ini katanya Abil menggenggam sendiri. Dia tidak ingin apa-apa dari saya. Dia hanya ingin mengeluarkan isi hatinya. Dan kalau bisa, ingin mendapatkan saran apa yang harus dia lakukan. Tapi Abil kembali mengatakan lagi, ceritanya belum selesai, Kang. Masih panjang dan masih ada yang mengerikan. Sampai akhirnya saya memutuskan sekolah dan kembali seperti sekarang. Apa yang terjadi selanjutnya pada kisah Abil ini? Kita tunggu di episode berikutnya ya sahabat. Mohon maaf agar durasinya tidak terlalu panjang. Terima kasih.